mahasiswa ya bisa menimba ilmu ya dari pengalaman Bu Hani. Ya, ini Vice President ini kalau kita ukur ya di suatu perusahaan itu satu level di bawah direksi. Jadi rasanya sih ini sangat-sangat bernilai tinggi ya, agar kita bisa mendapatkan ilmu pengalaman dari Bu Hani Retno Apsari yang telah mempunyai pengalaman bisnis ya, atau membantu bisnis dari PT El Nusa Tbk. Tidak berpanjang lebar, kami undang Bu Hani Retno Apsari ya kurang lebih 45 menit untuk bisa menyampaikan materi. Setelah itu nanti kita diskusi sekitar 30 menit. Teman-teman tolong siapkan pertanyaan terbaik ya, ini panggilannya apa nih Bu? Bu Retno atau Bu Hani nih Bu? Hani aja Pak. Bu Hani ya. Iya. Mohon maaf. Ya, jadi tolong disiapkan pertanyaan terbaik. Biasanya Bu Hani ini sangat tertantang kalau ada mahasiswa yang punya visi bisnis yang sangat tinggi ya. Karena ini proyek ini bukan hanya sekedar kuliah, tapi justru sudah implementasi atau aplikasi dari ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Tidak berpanjang lebar, kami undang Bu Hani untuk menyampaikan materi. Layar dan waktunya kami serahkan ke Bu Hani. Oke, terima kasih Pak Nur Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, semoga semangat ya pagi ini ya. Meskipun Sabtu-Sabtu gitu ya, tetap semangat gitu. Ini lebih banyak sharing sih adik-adik ya, lebih banyak sharing. Paling nanti saya akan quote beberapa tools gitu ya, nanti bisa dipakai tools-toolsnya. Kemudian nanti question and answer-nya bisa dipakai juga kalau misalkan ada case gitu ya. Coba kita diskusikan gitu, case-nya gitu. Siapa tahu bisa ngasih insight gitu. Saya juga mungkin juga sama-sama belajar ya untuk ini ya. Kan belajar tuh tidak pernah putus ya. Oke, langsung aja. Sebentar. Langsung. Bentar ini. Sudah bisa terlihat kan? Jelas, Bu. Sip. Oke. Business environment gitu ya. Jadi ada quote bagus, dia bilang tuh bahwa lingkungan itu akan membentuk bagaimana story kita ke depan gitu ya. Nggak hanya kita sebagai pribadi, tapi juga di perusahaan gitu. Jadi kalau saat ini tuh banyak tren gitu ya terkait VUCA gitu ya, terkait dengan harus adaptasi gitu-gitu. Nah ini menjadi relevan gitu karena kalau dulu kan teorinya Darwin kita harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan. Nah ini lingkungan apa kayak gitu. Terus bagaimana kita mendefine lingkungan itu. Nah sebelum kita go through lebih dalam, aku ingin tahu dulu kan, mumpung masih pagi saya mau nanya gitu kan, boleh nggak di chat di situ tolong apa sih lingkungan menurut adik-adik itu apa? Lingkungan itu apa sih? Gitu. Boleh nggak? Monggo langsung di chat ya supaya aku juga bisa langsung lihat. Oke, ada yang sudah jawab tempat hidup, yang lainnya? Orang yang ada di sekitar kita, alam sekitar, eksternal, internal, tempat situasi, keadaan. Oke. Keadaan sekitar. Sumber daya alam. Oke. Ada lagi? Kondisi sekitar. Oke. Lingkungan di mana tempat kita bersosialisasi. Sip. Yes. Oke, overall sebenarnya hampir benar gitu ya. Jadi sebenarnya secara general lingkungan itu kan adalah semua hal yang ada di satu sistem, poinnya gitu. Sistem itu apakah dia perusahaan, ataukah kita sebagai pribadi gitu ya, sistem individu gitu, ataukah perusahaan gitu. Jadi itulah lingkungan itu yang akan membentuk kita atau shaping ourselves gitu kan ya. Nah, kita mendefine kalau di bisnis itu ada 3 macam gitu kasarnya ya. 3 macam lingkungan besar itu. Jadi satu yang general banget gitu ya, makro gitu. Terus ada lagi mikro, itu adalah yang
langsung berinteraksi dengan kita di perusahaan, ya. Jadi langsung bertransaksi lah, gampang itu bertransaksi dengan kita. Terus yang ketiga itu internal. Jadi internal itu juga lingkungan. Kenapa? Karena di perusahaan itu kan terdiri dari berbagai macam fungsi gitu kan, nggak cuma satu fungsi. Nah itu kan membentuk kita gitu. Cuma nanti yang kita akan bahas hari ini akan lebih banyak ke makro sama mikro gitu ya, makro eksternal sama mikro eksternal gitu ya. Internalnya kita keluarin dulu gitu, karena ini makro sama mikro aja juga udah cukup besar gitu. Nah, makro dan mikro. Makro mikro ini sebenarnya adalah mana yang bisa kita kontrol gitu. Kalau internal kan gampang kita kontrol ya. Kontrolnya di kita gitu. Jadi forcesnya di dalam organisasi, karena kita yang bentuk SOP, kita yang bikin SOP, kita yang bikin desainnya tuh kita gitu. Karena kita misalkan pemainnya di situ gitu. Sementara kalau yang eksternal, makro maupun mikro itu kita mungkin bisa ngontrol tapi nggak langsung seandainya gitu ya. Lebih banyak uncontrollable sih. Lebih banyak uncontrollable gitu ya. Jadi itu nanti yang efeknya kenapa kita harus define, karena uncontrollable gimana caranya kita nanti ke controllable gitu. Bagaimana kita bisa kontrol juga gitu uncontrollable-nya ini gitu ya. Nah, kenapa sih kita perlu tahu gitu ya, kan padahal lingkungan tuh kompleks banget ya. Sekarang apalagi kalau adik-adik perhatikan ya, saat ini krisis makin cepat, bener kan? Jadi kalau zaman dulu tuh ya krisis 98, kalau aku tuh ngalamin, terus habis itu krisis 2008 gitu kan. Sekarang udah pandemi, sekarang itu kan part of dari krisis ya, jadi makin kompleks, makin nggak jelas gitu kan. Terus juga terdisrupsi gitu, jadi disrupsi by alam, juga disrupsi oleh manusianya itu sendiri gitu lah. Kenapa sih kita perlu tahu gitu? Mungkin ada yang mau di-chat, boleh di-chat. Kenapa sih kita perlu tahu lingkungan? Biar tahu strategi, bisa bertahan hidup, adaptasi, paham masalah, oke. Tempat kita berada, terus supaya tahu tipe pasar, sip. Untuk bisa survive, yes. Ada lagi yang mau di-chat? Menganalisa untuk kita survive, mencari solusi, yes. Oke, yes. Overall, kenapa kita perlu tahu lingkungan? Karena kita harus tahu atau kita bisa identifikasi potensi-potensi dampaknya ke aspek-aspek di pekerjaan kita gitu ya, di bisnis yang akan kita bikin gitu terutama gitu ya, supaya kita bisa tahu itu. Tadi adaptasi tadi ya, nanti yang ketiga itu. Terus nah dari situ biasanya itu kita pecahin tuh dua gitu kan. Gampangnya tuh mana positif mana negatif. Jadi mana yang akan menjadi opportunity, mana yang akan menjadi threat gitu. Paling gampangnya gitu. Jadi nanti kita akan memisahkan mana dari lingkungan-lingkungan itu mana yang jadi opportunity, mana yang threat. Kemudian kalau yang di dalam di internal, lingkungan internal tuh strength sama weakness gitu ya. Nah, benar tadi bahwa kita harus adapt. Jadi bagaimana internal itu beradaptasi terhadap eksternalnya, terhadap semua halnya, gitu ya. Kenapa ini menjadi kritikal, gitu. Karena itu bisa jadi akan merubah cara kita berpikir, merubah bisnisnya, bisa jadi, karena bisnis juga harus berkembang dan berubah, gitu ya. Kayak di Elnusa pun, Elnusa itu tahun 96, gitu ya, sampai sekarang udah 52 tahun, gitu, itu pun pasang surutnya ada gitu ya. Ada saat di mana kita perusahaan itu turnaround, ada perusahaan itu harus bangkit lagi, ada perusahaan jaya-jayanya kayak gitu-gitu. Jadi bagaimana dia harus adaptasi terhadap lingkungannya. Soalnya kalau nggak beradaptasi dia jadinya nggak relevan terhadap lingkungan gitu ya. Nah, kalau di istilah kekinian, biasanya kalau di startup atau itu inkubasi gitu ya, biasanya tuh kita bilang tuh namanya ekosistem sebenarnya. Lingkungan itu adalah ekosistem, itu yang kita bentuk. Jadi interdependent organisasi yang saling bergantung satu sama lain, gitu ya. Ini saya ambil dari teorinya James Moore. Jadi bisnis ekosistem model. Gitu. Modelnya banyak ya, adik-adik ya. Jadi jangan terlalu itu dengan satu tools gitu ya. Tools tuh di luar banyak sekali terkait dengan lingkungan gitu ya. Berbagai macam metode gitu. Cuman saya akan ngasih beberapa tools yang biasa common use gitu dan mudah dan lebih gampang kita aplikasikan gitu sih. Kalau tools banyak banget, jadi nggak usah terlalu itu dengan satu tools lain, satu tools dengan tools lainnya tuh nggak usah terlalu ribet gitu ya. Gitu.
Karena kita nggak berdebat di tools, tapi lebih kepada adalah bagaimana kita ngolah tools itu menjadi decision making. Itu yang lebih penting, ya. Oke. Nah, apa sih makro eksternal itu? Gitu. Coba aku pengen tahu dulu. Ada tadi kan saya udah jelasin ya, makro eksternal, mikro eksternal gitu ya. Makro lebih banyak ke general, mikro yang direct transaksi dengan perusahaan. Kalau dari clue tadi, kira-kira makro eksternal apa aja ya? Ada yang bisa nebak? Boleh ditulis di chat. Oke, politik, pesaing, ekonomi, sosial, teknologi, oke, hukum. Oke. Wah, ini beberapa udah jago-jago nih Pak Nur tadi. Udah pada bisa metainnya, kayaknya tinggal bagaimana menggunakannya aja ini. Sip. Oke, jadi makro eksternal itu secara teori yang paling gampang tuh adalah satu, politik. Gitu ya. Politik tuh lebih banyak ke global, situasi global tuh gimana sih sekarang gitu ya. Kemudian ekonomi itu juga global gitu ya. Tapi kalau politik nanti efeknya ke ekonomi. Ini bisa saling terkait satu sama lain gitu ya. Kemudian sosial gitu. Nanti dari politik dan ekonomi itu akan ngebentuk shaping sosial influence-nya seperti apa gitu. Jadi mereka menanggapi ekonomi dan politik itu menjadi kayak gimana gitu. Karena kan berbeda satu negara dengan negara lainnya, berbeda juga nih, hati-hati ya untuk di Indonesia kasusnya kalau adik-adik nanti bikin pasar antara satu pulau dengan pulau lainnya, antara satu provinsi dengan provinsi lainnya, sosialnya pasti akan berbeda. Ya, nanti mesti hati-hati di situ tuh. Jadi nggak bisa kalau istilahnya orang Jawa tuh gebiah uyah gitu kayak di generalisir gitu. Nggak bisa gitu karena pasar itu akan spesifik karena kita jualan produknya pasti spesifik. Oke. Terus teknologi ya. Teknologi ini juga sangat pengaruh terutama kalau nanti yang hubungannya sama digital itu satu atau produknya hubungannya sama teknologi. Gitu. Kemudian environment ya. Karena sekarang lagi tren banget, apalagi sesudah agreement dari Paris itu. Jadi sekarang juga barusan kemarin kalau nggak salah RUPTL, kalau adik-adik tahu RUPTL tuh rencana jangka panjangnya PLN untuk listrik itu berubahnya total. Jadi sekarang itu 51% adalah renewable, baru kemarin ditandatanganin gitu ya. Yang dulunya itu sempat berubah total tuh pas zaman Pak Jokowi itu karena memang resources-nya nggak ada, sempat ke coal. Jadi coal-nya gede, tahu-tahu coal-nya gede. Terus sekarang berubah jadi renewable seperti itu gara-gara percepatan dari Paris Agreement gitu kan. Nah, hal-hal gitu yang menjadi kritikal tuh ntar. Nih, legal. Nah, kalau bedanya politik sama legal tuh spesifik terkait regulasi yang terkait dengan produk atau bisnis yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, ini kita bilangnya toolsnya namanya PESTEL ya, singkatan doang itu, politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. Jadi kita tentuin nanti masing-masingnya, terus dari masing-masing itu kita konekin ke bisnis kita gitu ya. Kita define satu-satu, coba ya, kita coba lihat satu-satu. Jadi misalkan tadi politik gitu ya, apakah nanti kalau hubungannya nanti sama keuangan, biasanya itu nanti kalau di dunia itu dengan situasi seperti ini gitu ya, baru juga kemarin tuh saya dapat pemerintah US itu kalau tadi di Indonesia RUPTL-nya 51% menjadi renewable gitu ya, di US dibalik dia jadi coal beberapa hari ini karena kebetulan kan bagian saya memang memantau makro luar gitu ya, beberapa hari ini tuh mereka jadi coal berubah tuh jadi Biden mengeluarkan policy seperti itu. Nah, itu nanti efeknya tuh buat industrinya akan berbeda tuh nanti. Gitu ya. Nah, itu pasti kita lihat gitu secara besaran kalau bisnisnya kayak misalkan migas ataupun listrik gitu. Terus terorisme juga itu juga ngaruh gitu. Hati-hati ya, terorisme itu gini. Hati-hatinya adalah bisa jadi sangat mungkin ya karena ada beberapa perusahaan juga mengetap perusahaan-perusahaan negara target pasarnya itu negara-negara yang negara perang, ya.
bukan nggak mungkin terus negara perang tuh dihindarin, enggak, justru dia mau masuk di situ gitu, bisa jadi gitu. Jadi bagaimana sebenarnya kita ngelihat pasar itu dengan lebih tajam, kuncinya di situ sih kalau bikin bisnis, gitu ya. Geopolitical issue gitu-gitu. Jadi politik tuh lebih ke sana. Jadi makro banget ya, besar banget. Kemudian dari sana nanti pasti akan efek tuh, begitu kebijakan-kebijakan politik dunia itu akan berdampak ke ekonomi biasanya, udah pasti pengaruh tuh. Apakah nanti nilai tukar semakin memburuk atau enggak gitu ya, nilai tukar yang saat ini. Terus efeknya nanti kalau nilai tukar sama biaya bunga biasanya juga, biaya bunga, terutama nanti kalau misalkan hubungannya sama di Amerika, The Fed itu ngeluarin kebijakan untuk ngeluarin bunganya rendah gitu. Itu efeknya nanti ke seluruh dunia itu bunganya turun. Kayak sekarang tuh lagi turun nih sekarang. Gitu ya. Kemudian ada juga hubungannya sama pajak gitu. Regulasi-regulasi pajak terkait dengan pajak untuk UMKM. Pajak jadi misalkan ada insentif kayak gitu-gitu. Itu tuh bisa sangat dimanfaatin di situ. Jadi bagaimana kita ngelihat peluang dari situ gitu ya. Kemudian kalau nanti hubungannya sama perusahaan IPO kayak misalkan Elusan itu kan udah TBK gitu ya, jadi hubungannya sama capital market fluctuation itu ngaruh di situ. Terus yang kedua, kalau misalkan adik-adik itu jualan barang yang komoditas itu nanti di pasar komoditi itu juga ngaruh gitu, kayak baja, terus plastik dan segala macam itu kan harganya juga lagi fluktuatif ya sekarang ini ya. Industri tren ekonomi itu ke sana nanti, jadi bacanya, jadi pinter-pinter baca tren gitu ya, pinter-pinter baca tren, nggak usah kita bikin menjadi cenayang, nggak usah. Pelajarin aja kalau menurut saya tuh critical isunya ada pelajarin dari yang udah orang bikin, terus nanti kita simpulin, nggak usah jauh-jauh kita jadi cenayang gitu ya, gitu. Karena ngabisin effort di situnya, instead of kita pakai toolsnya untuk mengantisipasi gitu. Nah dari tadi politik udah, ekonomi gitu ya udah, sekarang kita ke sosial. Sosial tuh apa sih? Tadi saya cerita bahwa sosial tuh hubungannya sama demografi. Jadi bagaimana si manusianya di suatu daerah tertentu menanggapin kejadian di global maupun negaranya, jadi secara ekonomi maupun politik gitu ya, demografinya seperti apa gitu ya, social attitude-nya seperti apa, pattern spending-nya seperti apa gitu ya. Ada tuh ya kalau dibaca sebenarnya ya, kalau adik-adik tajam gitu ya, ada suatu provinsi-provinsi di mana dia itu kalau kita compare sama yang lain tuh pelit gitu. Tipikal orangnya tuh kayak gitu. Ada tuh. Nanti jadi mesti tajam kalau bikin analisis itu mesti tajam. Dan itu mesti dipahamin. Adik-adik juga bisa lihat dari BPS dan teman-teman gitu ya. Nanti data-data dari situ bisa dipakai tuh, pola spending-nya gitu ya. Terus ada juga yang tipikalnya kalau di Indonesia itu ya, ada yang mendahulukan lifestyle, gaya hidup gitu ya. Banyak tuh daerah-daerah di Indonesia juga mendahulukan gaya hidup instead of dari yang primernya ya, kebutuhan primernya dia. Gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi itu harus kita lihat tajam ya. Jadi makanya pas nanti nentuin market tuh yang mana? Market tuh yang mana? Harus spesifik gitu. Karena kalau nggak spesifik, kalian nanti bikin iklan atau jualannya itu jadi tadi gebiah-uyah kemana-mana, satu buat semua, nggak begitu gitu ya. Terus ada juga public concern gitu ya dari untuk beberapa isu gitu, misalkan gini, adik-adik mau jualan terus di daerah Banten gitu kan, terus ngetap suku Baduy gitu ya, Baduy di Banten. Nah suku Baduy itu kan nggak perlu kayak begitu-begituan ya, bajunya aja monokrom gitu kan. Jadi kalau jualan kayak fashion di situ ya nggak laku gitu, kayak gitu ya. Ini itu yang paling simple contohnya. Gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh mesti diperhatikan banget gitu ya. Jadi concern dari suatu daerah gitu, itu mesti dilihat gitu. Bisa jadi pas nanti juga bikin promosi, hati-hati kalimat kayak gitu-gitu ya. Karena bisa jadi kalimat satu daerah A yang B-nya itu maksudnya negatif, yang A maksudnya positif kayak gitu-gitu. Nah, supaya bisa tap masuk benar-benar ke sana tuh faktor sosial ini sangat pengaruh gitu ya. Nah, berikutnya tadi udah P, sekarang T-nya. T-nya itu jadi IT, perubahan teknologi cepat gitu, kayak laptop tuh cepat banget gitu ya. Handphone gitu kan, belum setahun udah ada handphone baru keluar gitu, kayak gitu-gitu tuh ngaruh nanti. Terus teknologi misalkan di supply chain gitu. Jadi teknologi penting juga adik-adik tuh lihat supply chain produknya itu dibuat dari mana, critical isunya di situ, bukan critical main
apa ya, main materialnya apa di produknya. Dan itu nanti ngaruh juga ke apakah dia komoditas apa enggak barangnya. Kalau hubungannya sama IT, apakah itu misalnya dijualnya dari mana, dari China, dari India gitu ya, atau dari mana gitu. Terus pengaruhnya transportasi dan berbagai itu seperti apa. Jadi teknologi supply chain-nya juga ngaruh ya di situ ya. Oke, berikutnya adalah environment. Di environment tuh hubungannya biasanya paling gampang tuh climate change gitu-gitu ya. Atau juga bisa kita dengan situasi saat ini tuh pandemi. Jadi ya, lingkungan itu nanti efeknya ke situ juga. Efeknya juga ke sosial juga, secara orangnya ke sosial gitu ya. Orangnya ke sosial. Nah, terakhir adalah legal. Legal itu spesifik regulasi yang terkait dengan produknya kita atau bisnisnya kita berada biasanya. Jadi kayak misalnya standar-standar yang harus dipenuhin gitu ya. Kalau makanan berarti ada BPOM-nya gitu, terus ada misalkan trennya di sana gitu, regulasi yang bisa jadi ngedrive ke sana gitu. Ada misalkan lagi promo daerahnya tuh lagi promo apa gitu tuh, regulasi yang ke sana ada apa enggak gitu kan. Terus standar-standar minimum requirement untuk bisnis itu di legal ya. Siapa tahu nanti bisa jadi itu kan standar-standar itu berubah ya. Setahu saya kalau di bisnis tuh standar itu tidak di Kemenkumham tuh enggak yang ada yang wajib gitu ya, tapi ada juga yang bisa dia nanti ngikutin perkembangan. Ada standar-standar yang akan ngikutin perkembangan. Ini juga faktor-faktor yang harus kita perhatikan pada saat kita bikin bisnis gitu. Oke, jadi ini kira-kira besarnya adalah pestel. Nah, pestel ini tadi diapain gitu ya? Kalau udah kita tentuin poin-poinnya yang berpengaruh terhadap bisnis kita, nanti kita akan bagi beberapa poin gitu ya. Jadi tadi itu poin-poinnya ditulis di faktor to consider gitu ya di kolom situ, kemudian nanti ditentukan importansinya gimana? Tinggi, sedang atau rendah? Gitu ya. High, medium atau low. Time frame-nya kira-kira seperti apa? Apakah itu akan terjadi dalam waktu cepat, ataukah misalkan, oh nanti masih jadinya 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, oh masih lama, ya udah kita antisipasiin bentar aja lah, gitu. Time frame-nya gitu ya, ada short, medium, atau long, gitu kan. Nah, dari faktor yang to consider tadi, kita melihatnya sebagai apa? Karena faktor itu bisa jadi kita lihat dua. Apakah dia menjadi opportunity, ataukah dia menjadi threat. Ya, itu harus ditentukan tuh. Nanti efeknya adalah ke action to be taken. Ya, action to take-nya seperti apa gitu ya. Terus priority-nya seperti apa? High, medium, low gitu. Gitu ya. Karena ini akan menentukan program yang akan dilakukan di bisnisnya gitu. Apakah ini kalau high berarti kan ya harus di take care sekarang ya kalau high gitu. Tapi kalau low ya udah mungkin secara energinya karena lagi sibuk banget mungkin low itu nanti prioritasnya kesekian gitu kan. Itu bisa seperti itu ya. Nah, tentuin tuh. Jadi dibikin lembar evaluasinya kayak gini ya. Supaya lebih tajam, bikin analisanya lebih tajam. Jadi nggak ngasal. Oke? Nah, kalau udah pastel gitu ya, tadi kan makro gitu ya, sekarang ke mikro. Gitu. Mikro tuh apa? Tadi adik-adik ada yang kecampur antara mikro sama makro. Jadi kalau mikro itu yang langsung hubungan sama perusahaan. Oke, langsung hubungan sama perusahaan. Nah, apa? Biasanya tuh contoh-contoh itu ada kayak ini, supplier. Udah pasti ya langsung hubungan ya, kan kita ngambil barangnya dari dia kan. Terus supplier tuh nggak hanya itu, jadi kayak listrik itu tuh termasuk supplier ya. Kalau kalian produce sesuatu kan ada listriknya, ada airnya gitu kan, bagaimana itu nanti didapat gitu. Yang kedua, strategic partner. Jadi supplier yang long term dan bla 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 sehingga dia jadi strategic partner kita gitu in the long run. Gitu. Kemudian kompetitor. Ya, ini juga faktor diperhatikan ini. Hati-hati dengan kompetitor. Customer juga, karena suara customer itu sangat berpengaruh kan, gitu. Kalian bisa bikin konsep wah dan segala macam, ujung-ujungnya cuma satu, dibeli atau enggak produknya. That's it. Mau bener, jadi bisnis tuh nggak ada bener, nggak ada salah. Yang ada tuh barang dibeli atau enggak. Udah gitu doang. Jadi customer tuh mesti diperhatikan. Makanya tadi mematakan customer itu harus tajam untuk bisa tahu nanti pas penetrate-nya ke sana, pas bikin promo dan segala macamnya tajam gitu ya. Terus regulator. Apalagi kalau bisnis-bisnis yang regulated kayak di tempat saya di Anusa itu regulated banget ya. Migas itu sangat-sangat regulated, semua hal tuh kayak harus ini, harus itu, harus ini gitu. Jadi nggak gampang untuk masuk ke bisnisnya. Kemudian shareholder juga harus diperhatikan. Bagaimanapun juga nanti kan shareholder pemegang saham itu kan nanti dia yang investasi ke bisnis kita gitu ya. Jadi kan dia udah pasti mensyaratkan apa, dia maunya apa gitu, harus kita dengar. Kemudian asosiasi atau komunitas kalau yang sekarang ini ya.
lagi banyak tuh, itu juga kita perhatikan karena nanti bisa pengaruh ke customer-nya gitu. Suaranya customer kayak gitu tuh bisa pengaruh ke sana. Atau dia nanti asosiasi untuk sesama player. Bisa juga tuh. Jadi asosiasi itu banyak ya, asosiasi di customer atau asosiasi di playernya gitu kan. Bisa juga nge-push harga tuh soalnya. Kreditor itu untuk yang tadi kok shareholder pemegang saham, kalau kreditor tuh yang ngasih loan. Beda ya. Jadi kalau shareholder nanti kan bentuknya dividen, kalau kreditor nanti baik kita bayar bunga lah gampangnya gitu. Terus kembalinya mau berapa tahun dan segala macam. Jadi inilah mikro eksternal yang kita harus perhatikan gitu ya. Nanti ada nanti tools berikutnya juga akan ada aku kasih mana-mana minimum yang harus kita benar-benar tajam lebih perhatikannya. Nah, ini semua kalau dalam bisnis di mikro itu kita sebutnya adalah stakeholder. Ya, stakeholder itu semua. Gitu. Jadi kalau bisnis tuh biasanya itu kan teori yang lagi itu terakhir-terakhir itu adalah increase stakeholders value. Jadi kita harus increase value-nya ke mereka gitu. Value yang mana? Nah, itu yang harus define. Gitu. Jadi stakeholders ini semua sebenarnya. Nanti kita mendefine juga stakeholders kita siapa sih yang menurut kita relevan atau yang critical gitu ya. Nanti aku akan kasih tools berikutnya. Nah, dari sini tadi itu kita main tadi minimal tuh harus kita sebutnya 5 horses Porter. Ini teorinya Mr. Michael Porter gitu ya, Prof. Michael Porter terkait dengan kompetisi. Jadi ada yang hubungannya sama di kompetisi di tengah itu, di bundaran di tengah sesama pemain gitu ya. Kemudian terkait dengan supplier kita, terkait dengan buyer atau customer kita, pemain yang baru maupun substitusi. Hati-hati ya, substitusi ini juga kritikal. Nah, ini pastinya akan nanti dipengaruhi oleh tadi makronya gitu loh. Situasi makro itu akan pengaruh ke 5 horses Porter ini. Ya. Jadi saling berkaitan satu sama lain, nggak ada dia stand alone gitu. Nah, ini kita tulisnya namanya 5 horses Porter, diambil dari bukunya beliau gitu ya. Ini udah teori lama sekali dan sampai sekarang masih relevan. Gitu. Nah, kita coba bedah satu-satu ya terhadap ini. Jadi 5 unsur forces-nya ini kita bedah satu-satu. Oke? Nah, tadi persaingan dengan persaingan di dalamnya gitu ya. Jadi itu sangat berpengaruh tuh gini. Kalau jumlah pesaingnya banyak gitu ya. Kalau jumlah pesaingnya banyak berarti kan si pembeli itu punya apa ya, alternatif untuk membeli. Betul kan? Alternatifnya kan jadi banyak gitu kan. Jadi dia berpindahnya cepat. Gitu loh. Ini juga mesti hati-hati. Jadi kita perhatiannya juga gitu. Terus kemudian diferensiasi antar produknya itu minimal misalkan. Itu lebih gampang lagi tuh pembeli itu tinggal nyentuh ini. Kalau kita kan kalau sekarang udah ada marketplace gitu ya kayak Tokopedia gitu-gitu tuh kan mengeliminasi ini kompetisi itu sebenarnya. Jadi kompetisi menjadi unrelevan. Jadi benar-benar yang kompetisi ya di by harga. Diferensiasi nggak terlalu signifikan kan jadinya gitu. Kecuali memang kita benar-benar yang kita bikin tabel gitu ya. Oh, ini kalau ini diferensiasinya produk ini A, produk A diferensiasinya 1 2 3, produk B misalkan cuma ada 3-nya doang kayak gitu. Sehingga ke harganya berapa. Kayak gitu-gitu. Jadi kalau semakin kompetitif itu semakin berat. Istilahnya kalau adik-adik pernah baca itu bukunya siapa tuh? Jadi Blue Ocean Strategy atau Blue Ocean Shift itu. Nah, itu bisa dari situ tuh kita nanti bisa bikin diferensiasinya seperti apa. Itu the next apa ya istilahnya. The next buku nanti kalau misalkan mau di PR berikutnya silahkan dibaca gitu ya. Kemudian diversity dari competitors itu juga ngaruh. Barrier to exit-nya seperti apa? Gampang nggak dia keluar dari satu persaingan gitu. Excess capacity level ini supply sama demand-nya. Jadi kalau supply-nya banyak ya kan, demand-nya sedikit, itu biasanya itu red ocean banget tuh. Jadi apa ya, kompetisinya tuh benar-benar harga rata-rata harga gitu ya. Terus kedua yang karena penyedia barangnya kan banyak gitu ya. Jadi si pembelinya kan punya option untuk optionnya tuh bargaining power-nya si pembeli kan jadi lebih gede gitu kan. Optionnya tuh lebih dari pembelinya instead of dari kitanya si penjualnya gitu kan. Gitu. Nah, itu tadi dalam satu kompetisi. Kemudian kita lihat thread-nya dari tadi kalau di gambar buletan tadi itu ada di new entrant gitu ya. Jadi kalau pemain baru tuh bisa ada loh, bisa jadi ada ya pemain baru ya gitu ya. Terutama untuk industri-industri baru tuh pemain barunya pasti banyak.
kecuali nanti industri-industri yang udah old disk gitu, kayak di migas gitu kan, pemain barunya nggak banyak, substitusinya yang banyak nantinya. Jadi apa yang harus diperhatikan, industri growth-nya gitu ya. Mungkin new entrance itu tidak menjadi kendala atau menjadi ancaman buat kita kalau memang growth-nya dari industri itu kencang gitu. Ya udah masuk-masuk aja, nggak ngaruh. Oh, toh market kita juga masih segini gitu kan. Market share kita masih segini, market size yang kita tap itu juga masih segini-segini aja gitu. Jadi kalau growth kan sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Kayak misalkan industri fashion gitu-gitu kan sekarang ini kan masih growth ya. Makanan, apalagi tuh makanan sekarang growth-nya tinggi banget gitu kan. Itu masih growth. Jadi sebenarnya yang entrance mungkin tidak terlalu kita ambil pusing gitu. Gampangnya gitu ya. Tuh. Kemudian yang diperluin capital atau knowledge yang diperlukan untuk kita masuk gitu. Gampang atau enggak? Kalau gampang buat mereka gitu ya. Apa tuh namanya? Berarti kan kita harus perhatiin bahwa produk yang kita itu harus benar-benar bisa tap ke customer. Satu, kedua value added-nya itu kencang. Competitive advantage-nya itu harus yang tajam. Kalau enggak apa itu namanya gampang banget kita ditiru gitu. Ya, economic skill-nya juga, kemudian akses ke distribution channel-nya juga karena dia new entrant ya. Jadi kita punya kekuatan di distribution channel-nya kita enggak. Ini kalau contoh yang paling bagus banget tuh yang perusahaan yang itu ya di Indonesia itu ini. Philip Morris atau Sampurna. Yang dijual Sampurna ke Philip Morris apa? Yang dijual adalah supply chain-nya atau distribution-nya. Gitu. Kemudian legal barrier-nya. Ada nggak legal barrier-nya? Gitu ya. Nah, dari tadi ancaman ke pemain baru yang masuk, sekarang ancaman substitusi. Karena kan substitusi bisa aja ya. Gitu kan. Substitusi barang itu terkait dengan si customer-nya loh ya. Ujung-ujungnya itu customer kok. Jadi bagaimanapun juga customer tuh yang kita harus lihat kalau kita nggak tajam, dia akan take control dari demand-nya, ya demand-nya apa tuh namanya produk kita. Gitu. Jadi availability dari substitusi yang paling dekat gitu ya, kemudian switching cost-nya, jadi gampang nggak sih dia berpindah gitu. Instead of paling gampang tuh gini, instead of aku beli buku atau nonton film, gitu kan tergantung hobinya jadinya kan, ya kita tuh harus benar-benar perhatiin tuh seperti itu. Kemudian relative price-nya sama relative performance-nya, substitusinya itu. Karena itu sangat pengaruh. Jadi karena kalau kita sebagai customer kan gampang ya mindahnya. Oh ya udah milih ini aja gitu. Itu substitusi ya. Gitu. Nah, tadi udah 3 poin. Sekarang kita beranjak ke 2 poin berikutnya, yaitu bargaining power dari buyer. Tadi efek di atas juga itu efeknya juga tadi bargaining power buyer-nya itu jadi kencang gitu. Jadi semua tuh buyer yang ininya yang mengontrol gampangnya tuh gitu. Availability dari substitusinya, buyer price sensitivity, switching cost-nya, backward integration. Backward integration gini, buyer kita itu apakah dia memang kalau B2B ya terutama untuk yang B2B, pemiliknya itu punya perusahaan lain yang dia bisa integrasikan bisnisnya. Kalau dia punya itu, berarti dia lebih memilih untuk beli di grupnya dia dong, instead of ke grup orang lain gitu. Apakah dia punya itu atau enggak? Kalau punya itu dia lebih milih ke grupnya dong, gitu kan? Kayak gitu. Terus kemudian diferensiasi produk sama buyer concentration, gitu ya. Untuk yang bargaining power dari buyer. Supplier itu juga sama, supplier concentration. Ada enggak asosiasinya supplier itu? Karena kalau asosiasi itu bisa ngedrive harga biasanya, atau ngedrive spesifikasi. Ada 2, harga atau spesifikasi. Kemudian balik lagi sama, kalau suppliernya itu juga punya grup, dalam grup, kemudian di grupnya itu ada yang hubungannya untuk suppliernya dia gitu ya, itu bisa jadi milihnya beli ke grup kan, instead of beli keluar gitu, kayak gitu. Terus value contribution dari supplier sama switching cost untuk move ya. Jadi ini itu sangat berpengaruh terhadap kita mutusin nanti mau gimana strategi kita, gitu ya. Nah, apa sih implikasinya? Kita bilang tuh bahwa environment tuh jadi unattractive atau ideal. Tadi ini ujung-ujung ya. Kalau ideal tuh ideal banget. Kalau unattractive itu yang benar-benar red ocean lah. Kalau gampang itu red ocean, ini blue ocean. Kalau teorinya si profesor itu. Nanti silahkan dibuka bukunya.
Nah, kalau unattractive tuh berarti rivalry-nya persaingannya itu kuat banget, entry barrier-nya tuh low, kompetisinya itu untuk substitusi strong gitu ya. Ini most probably kayaknya enggak juga. Jadi biasanya itu rata-rata kalau di realisasi di bisnis gitu ya, jarang ada yang ideal banget. Itu hampir jarang banget itu. Sama unattractive itu juga yang atraktif banget juga jarang. Jadi tengah-tengah biasanya. Kombinasi antara ini semua gitu ya. Jadi kalau di sini kita bisa nanti ada juga strategi nanti kalau ini kan jadi kita baru metain semua poin-poin yang ada di lingkungan yang harus kita perhatikan gitu ya. Take action-nya itu bisa banyak teori, adik-adik ya, banyak teori. Nanti buka deh bukunya si Blue Ocean Strategi itu, di situ akan ada banyak tools-tools untuk kita ngarahin ke keputusan apa yang sebaiknya dilakukan gitu ya. Misalkan tadi competitive advantage yang berbeda dari kompetitor seperti apa untuk membuat supaya kompetisi menjadi irrelevan gitu ya. Jadi dari yang red ocean kita berpindah ke blue ocean gitu. Kita cari yang niche marketnya kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar critical isunya adalah melihat lingkungan sama metain customer dengan tajam. Gitu. Oke. Nah, tools yang berikutnya tadi kalau udah Pestle, kedua 5 forces gitu ya. Tools yang berikutnya tadi kan kita banyak tuh ya tadi apa tuh namanya stakeholders-nya. Nah, stakeholders itu bisa dipetain, adik-adik ya, bisa dipetain. Mana berdasarkan interest sama power-nya dia, kenceng atau dan interest-nya dia. Mana yang harus kita manage closely, ada yang cukup kita infoin aja, ada yang harus kita satisfied keinginannya dia gitu. Ada yang kita minimum effort gitu. Nah, itu kita petain karena dari situ kita bisa bikin decision nanti atau bikin program mana yang harus kita prioritaskan. Gitu ya. Ini tujuannya untuk bikin prioritas. Saya kalau enggak effort kita kan jadi gede banget ya, semua harus diperhatikan. Enggak gitu juga gitu, capek kan. Jadi harus ujungnya adalah bikin prioritas mana yang harus take action cepat. Gitu ya. Mana yang urgent dan harus take action cepat karena kalau enggak ini enggak berhasil gitu. Ya. Jadi dipetain berdasarkan ini, tadi apa suppliernya tuh bisa jadi juga supplier tuh nggak semua supplier, jadi per supplier sebenarnya ya harus dibikinnya ini benar-benar per spesifik stakeholder, nggak cuman oke supplier totalnya, belum tentu, bisa jadi yang main suppliernya itu harus yang manage closely, tapi yang supplier yang tidak main bisa jadi cuman keep inform kayak gitu ya, itu benar-benar dipetain dalam ini. Gitu. Oke. Tadi udah 3 tools yang kita berikan gitu ya. Ini toolsnya lumayan. Nah, sebenarnya kenapa sih perlu itu ya? Jadi kalau baca bukunya Business Model Generation yang si Profesor Alex Osterwalder itu dia cerita sebenarnya ini. Jadi saya tadi bilang banyak teori ya sebenarnya, teori itu banyak banget. Tinggal kita milih mau mana yang dipakai dan apa hubungannya sama decision making kita nanti atau strategi kita nanti. Gitu. Jadi sebenarnya itu semua ini ngaruh ke kanvas. Kalau bisnis model generation itu kan kanvas ya, bisnis model kanvas. Jadi semua faktor ini sangat diperhatikan. Oke, kita beranjak ke berikutnya yang terkait dengan, nah tadi itu diapain sih gitu ya. Jadi kita bicara eksternal gitu ya. Eksternal nih kalau teori strategi, kalau bikin strategi itu visi misinya mau kayak gimana. Kita lihat dulu lingkungannya, eksternal dan internal. Kita bikin analisanya, baru nanti kita nentuin formulasi. Baru kita bikin formulasi strateginya, gitu ya. Baru kemudian implementasi dan kita evaluasi, gampang gitu. Nah, kita yang ada di sini nih, yang di eksternal sama analisis sama internal itu, tadi di mapping. Nah, dari tadi kita agak beranjak sedikit ke strategi formulasi, yang aku ambil tools yang simple aja ya. Tools yang simple itu kita bilangnya SWOT, gampang ya. Tadi situasi tadi, gitu ya. Kita pecah 2 kan tadi. Internal sama eksternal ya. Tadi eksternal ada 2, mikro sama makro. Nah, mikro sama makro nanti kan tadi kalau di tabel Pestle tadi kan ada pecah ya, mana yang opportunity, mana threat. Nah, itu kita tentuin mana yang opportunity, mana threat. Sementara kalau internal hasilnya adalah weakness sama strength. Oke, once kita sudah petakan, gitu ya. Ini hanya trigger questions ya untuk menentukan itu, gitu ya. Nanti materi bisa saya sampaikan juga ke adik-adik juga untuk nanti dipakai gitu ya. Kemudian habis itu ngapain kalau kita udah petain? Habis itu kita ada pertanyaan kayak gini. Gimana sih kita pakai kekuatan kita supaya dapat manfaat dari opportunity? Pertanyaan itu. Nah, itu baru nanti kita bikin formulasi strateginya tuh. Oke. Pertanyaan yang kedua, ada 4 pertanyaan ya. Jadi kan kayak matriks tuh sebenarnya ya, suatu kan kayak matriks.
bagaimana kita pakai kekuatan untuk mengantisipasi ancaman yang udah kita define tadi di depan, yang di pastel. Gitu ya. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana kita mengantisipasi kekurangan kita untuk dapetin opportunity. Oke. Yang keempat, bagaimana kita meminimalkan kekurangan kita untuk overcome dari threat-nya. Supaya threat-nya nggak kejadian. Itu karena kita punya kelemahan. Nah, dari fokus ini sebenarnya kita bilangnya tuh adalah tools-nya tuh TOWS strategi. Jadi, kita bilangnya tuh kalau opportunity sama strength berarti SO strategi. Bagaimana kita attack strateginya. Kalau strength sama threat itu berarti kita defensif. Gitu ya, karena kan ancaman, bagaimana kekuatan kita ini ancaman. Kemudian kalau misalkan weakness sama opportunity, berarti kita bagaimana kita build strength-nya untuk attack. Kalau yang weakness sama threat, bagaimana kita build strength-nya kita untuk defensif. Gitu ya. Nah, dari situ baru adik-adik bisa bikin strategi ke depannya terhadap bisnisnya itu mau apa. Gitu ya. Kira-kira besarnya seperti ini. Gambaran dari tools-tools yang akan bisa dipakai untuk menganalisa lingkungan gitu. Mungkin itu aja Pak Nur Hadi. Baik Bu Hani ya, toolsnya sangat komprehensif nih, teman-teman bisa dipakai tuh. Ada TOWS ya, saya pikir paparannya sangat komprehensif ya dan langsung bisa diimplementasikan di proyek masing-masing kelompok gitu ya. Terima kasih Bu Hani ya, kita masuk ke sesi diskusi. Silakan menanyakan dengan raise hand. Ini ada 2, ada Hansela, ada Dila. Boleh, silakan. Ya, kita buka 3 penanya terlebih dahulu untuk sesi pertama ini. Ya, silakan Hansela, kemudian diikuti Dila. Kalau ada yang lain silakan, masih 1 lagi sambil raise hand, boleh. Boleh Hansela di open mic-nya. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak Nur Hadi dan Ibu atas materinya, sangat membuka wawasan sekali. Saya ingin bertanya Ibu terkait tadi analisis yang pastel. Tadi kan sempat disebutkan bahwa sebelumnya saya mohon maaf belum bisa open cam karena sinyalnya takutnya down gitu. Ya, jadi saya ingin bertanya terkait yang pastel analysis tadi, sempat dikatakan bahwa kalau misalkan di masing-masing daerah itu kan bisa jadi kondisinya akan berbeda dan kita nanti strateginya harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dari masing-masing daerahnya. Nah, sedangkan untuk di suatu perusahaan ataupun pada proyek yang kita jalankan itu kan sumber dayanya terbatas sehingga strategi yang dibuat juga harus efektifkan seperti itu. Nah, kira-kira strateginya gimana sih Ibu untuk bisa mengefektifkan perbedaan-perbedaan itu tadi sehingga hasilnya nanti akan sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu. Oke, sebelum aku jawab, bisnisnya apa sih Hansela? Ini lagi bikin bisnis toh? Di sini kan disuruh bikin bisnis kan? Bisnisnya apa coba? Ya. Untuk bisnisnya ini Ibu, kalau dari kelompok saya menjual produk Pons. Pons itu kayak gimana sih? Maksudnya Pons tuh produk Ponsnya Pons kosmetik itu? Ya. Ya, Pons Sip. Oke, sip. Itu berarti oke. Jadi gini, pada saat kita nentuin bisnis gitu ya, ini pengalaman juga karena kebetulan aku S2-nya di Prasmul kebetulan ya, karena di Prasmul tuh S2-nya bikin bisnis plan, Bo. S2-nya bukan bikin tesis, tapi tesisnya bentuknya bisnis plan. Jadi harus ada bisnis tuh sampai jadi. Gitu. Nah, pas nentuin gitu ya, pertama satu kita sepakatin dulu tuh di dalam grupnya gitu ya, kita mau pilot di mana. Oke, itu dulu ya, itu dulu. Karena bagaimanapun kita yang ngerti pasar di situ kan. Kita nggak bisa pasar di luar yang kita nggak tahu pasarnya kayak gimana. Itu dulu. Kedua, pakai survei. Mau nggak mau, suka nggak suka, identifikasi pasar tuh harus pakai survei. Karena bukan kata kita, tapi kata customer. Balik lagi tadi ya, di bisnis tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang ada tuh barangnya terjual atau nggak. Udah gitu doang. Gitu kan? Nah, jadi
Karena kalau asumsi misalkan gini, oh pakai Pons tuh saya cocok gini-gini gitu ya. Kata saya, apakah orang lain akan sama? Enggak kan? Ya. Jadi kita harus create survei setajam mungkin surveinya gitu ya, supaya kita bisa bikin profiling kira-kira customer ini cocok nggak sih pakai Pons. Terus bagaimana kita tap ke sana gitu. Jadi harus pakai profilingnya harus agak tajam nih kalau menurut aku, karena ini produknya udah spesifik ke Pons gitu ya, merek tertentu, dia udah ada kompetitornya. Terus kalian itu satu. Kedua harus tahu juga apa bedanya Pons dengan merek-merek lainnya untuk satu produk tertentu. Ya, apa bedanya gitu ya. Karena kalau kita nggak tahu bedanya, nggak bisa jualan. Jadi dua sisi, produknya kita harus tahu dalam banget. Kedua, pasarnya kita harus tahu dalam banget juga. Sehingga kita bisa matchingin antara needs-nya sama supply-nya. Gampangnya gitulah pasarnya. Gitu ya. Jadi kalau Pons itu dipakai biasanya tuh kriterianya anak muda yang kayak gimana sih? Gitu kan. Terus mereka beralihnya gampangnya tuh misalkan Pons berarti kan substitusinya banyak nih. Betul nggak? Pons itu kalau substitusi bisa kayak gimana sih dengan produk lain? Terus kenapa sih anak-anak ini mau substitusi gitu? Kenapa milih Pons instead of misalkan milih aku sebut brand yang lain lah ya. Ini kan bukan untuk itu tapi untuk diskusi ya. Ini kan ilmiah ya, bukan mempromosikan lah ya. Nggak apa-apa ya Pak Nur Hadi ya. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Ya, Silakan Bu. misalkan mau dengan apa sih ada Wardah, terus ada apa sih namanya Marta Tilaar, ada bla yang macam-macam kan produknya, betul nggak? Itu kan rata-rata itu sama. Apa sih bedanya? Spesifik bedanya kita harus tahu dulu. Karena dari spesifik itu bisa kita jual sebenarnya spesifiknya untuk nge-tap si customer-nya tadi. Terus customer tadi kan profiling misalkan satu daerah gitu ya. Itu kan demografinya luas ya. Mau dijual ke umur berapa produknya ini? Anak mudakah gitu ya, yang masih anak SMA, apakah anak kuliah, apakah yang udah kerja, atau ibu-ibu misalkan. Mau yang mana? Kan nggak bisa satu iklan buat semua ya, gitu loh. Betul kan? Jadi harus spesifik. Saya kalau nggak dapat, karena persaingannya udah cukup nggak red ocean juga ya sih, tapi maksudku cukup kompetitif sekali gitu ya persaingannya gitu. Jadi harus benar-benar yang dijual adalah value added-nya dia di compare sama produk yang lain. Value added itu yang harus kita jual. Gitu ya. Jadi metain pasarnya balik lagi tadi harus spesifik, nggak hanya cuman daerah ini. Jadi nanti kalau udah dipetain baru nanti kita bikin prioritas tuh, mana yang mau kita tap duluan. Jadi kalau udah kita petain tadi pasarnya, termasuk tadi umurnya gitu ya. Itu mana yang mau kita petain duluan, termasuk tadi nanti kan kalau pas metain pasar kan ada juga market size-nya ya, jumlah size-nya berapa gitu ya, gitu. Mana yang mau kita tap duluan, kan bisa bikin prioritas ya, nggak semuanya kita duluan kan, paling yang bikin prioritas ada yang size-nya gede, terus kedua kira-kira cocok dengan advantage-nya si produk ini gitu ya, karena Pons kan juga produknya banyak tuh, Pons itu, kalian mau Pons yang mana, bedaknya, lotionnya, apa-apanya gitu. Karena cara jualnya kan berbeda-beda tuh. Gitu. Jadi itu harus dilihat tajam ya. Gitu sih. Mungkin semoga menjawab ya tadi ya. Atau ada pertanyaan lagi? Izin mengkonfirmasi berarti paling utama adalah memetakan dulu pasarnya, baru kita pilih daerahnya yang ingin kita tuju, baru melakukan pasar analisis seperti itu ya Ibu. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Baik ya. Ini ada penanya kedua, Mbak Dila. Silakan Mbak Dila. Nanti setelah itu Ya, Mbak Pak. Eki. Sebelumnya izin bertanya, apakah suara saya jelas, Pak? Jelas. Oke, baik. Terima kasih Bu Hani atas kesempatannya dan juga Pak Hadi. Di sini saya ingin bertanya, Pak. Bu, maaf. Tadi kan Ibu bilang ketika pesaing kita itu banyak, maka di sini mau nggak mau kita saingannya harus harga ya, Bu ya. Jadi diferensiasi kurang berpengaruh. Seperti itu. Enggak juga sih, tergantung dia bisa bikin diferensiasi yang spesifik atau enggak. Belum tentu. Iya, Bu. Nah, di sini tim saya kan reseller dari produk Glow and Lovely yang mana itu tuh sudah banyak sekali di pasar, bahkan di minimarket sudah banyak ya, Bu. Nah, apabila di awal bisnis kami itu menetapkan harga yang paling murah di antara e-commerce lainnya, itu tuh apakah nanti kalau misal kedepannya jika semakin sedikit kita menaikkan harga, itu nanti pelanggan akan tetap loyal atau sebenarnya tetap mereka akan gampang berpindah, Bu?
Seperti itu sih pertanyaan dari saya. Apakah bisa? Oke, saya nggak bisa jawab pertanyaan itu karena harusnya yang kalian tanya adalah pelanggannya, bukan saya. Kalau saya pemakainya, bisa tuh nanya ke saya pemakainya. Betul nggak? Oh iya kan? Betul kan, Pak? Iya. Apakah saya sensitif nggak terhadap price? Jadi harus disurvei, nggak bisa. Ini kuncinya cuma satu, disurvei. Kalian harus survei. Untuk daerah spesifik itu harus disurvei, karena yang beli kan mereka, bukan saya. Kalau saya pakai, nah tanya deh ke saya. Oh, saya nggak price sensitif, jadi mau kalau range-nya segitu-segitu doang, misalkan, ya nggak apa-apa. Mau kalian mau turun, mau harga gitu, nggak ada masalah. Kalau si customer-nya nggak price sensitif. Kalau customer-nya price sensitif, itu ngaruh banget tuh tadi harga, gitu. Makanya biasanya kalau orang-orang sekarang, apalagi kalau pakai teori yang Blue Ocean itu, ya nanti dibaca di bukunya, itu tuh kita harus cari tahu benar-benar kira-kira diferensiasinya, apa competitive advantage-nya itu apa, supaya tidak ke harga. Karena begitu harga, susah banget tuh. Supaya ujung-ujung nggak ke harga gitu. Harga itu akhir gitu. Jadi kayak misalkan gimana kita apa variabel orang memutuskan membeli sesuatu. Gitu ya. Kalau saya, ini beda-beda ya tiap orang ya, ini beda-beda karena kalian harus benar-benar paham customer behavior sebenarnya. Behaviornya itu kayak gimana? Jadi kalau saya tipikalnya fungsional. Jadi mau sekeren apapun, kalau bagi saya itu nggak fungsional, nggak ngaruh gitu. Gitu ya. Tapi ada juga orang yang kayak di daerah tertentu tuh lifestyle gitu. Branded itu ngaruh. Ada kan? Ya, kayak misalkan duluan saya sempat saya tinggal dulu, saya sempat di Manado, SMA sama SMP saya di Manado gitu ya. Itu di Manado tuh lifestyle banget, branded itu sangat ini, mau dia produknya apa kagak ngaruh. Brand itu kritikal, apalagi kalau dipakai, top banget gitu. Kayak gitu. Jadi beda-beda. Makanya aku bilang tadi disurvei. Nggak bisa nggak. Ya Bu, paham. Jadi emang kita udah punya pasar, kemudian kita survei mereka maunya gimana dan variabel behavior mereka itu apa seperti itu ya. Nanti dicocokin sama ininya ya, sama apa diferensiasinya produknya ya, competitive advantage-nya produk ya, supaya nggak ke harga gitu. Nanti kalau dikit-dikit harga berat mau kalian harga. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu Hani dan Pak Hadi. Baik, Mbak Dila, cukup jelas ya jawaban dari Bu Hani. Silakan mungkin penanya yang ketiga nih ada Mbak Eki. Silakan Mbak Eki. Baik, terima kasih Pak Nur Hadi atas kesempatannya. Aku mau perkenalkan, aku Eki, Bu dari JBL 5. Mau tanya soal tadi yang tools-tools yang digunakan. Itu kan cocoknya lebih ke perencanaan atau mungkin jangkanya agak panjang gitu. Kalau misalkan dari minggu 1 dan minggu 2 ada perubahan yang sangat signifikan gitu. Itu kira-kira apakah perlu langsung strategi aja atau boleh dari perencanaan diulang lagi begitu ya Bu? Terima kasih. Oke. Kalau lagi tren yang sekarang itu kan berubah cepat ya. Jadi apa sih istilahnya kalau sekarang tuh sprint. Istilah itu kalau bikin sprint itu jadi once ada perubahan langsung diubah aja gitu. Jadi perencanaan tuh maksud gini, kalau dia tadi balik lagi ke pesta tadi kan ada faktor yang bukan prioritas, sebelum ke prioritas dia itu pengaruhnya jangka pendek, jangka panjang, itu kedua ya. Terus kritikal atau enggak untuk decision making-nya gitu ya. Nah, kalau dia kritikal berarti kamu harus dari perencanaan. Tapi kalau dia enggak kritikal gitu ya, mungkin dari strateginya udah langsung bisa diubah gitu. Jadi tergantung situasional ya. Mendingan langsung case aja. Di JBL itu jualan apaan? JBL, pokoknya audio device JBL, Depang, The Ultimate Ears. Oh, JBL ini ya, apa stereo itu ya? Iya, betul. Oh, I see. Oke. Ada masalah apa di situ? Paling harga sih, Bu. Harganya mungkin teman-teman bilang kayak masih nggak masuk akal gitu. Oke, pada JBL itu sebenarnya aku pakai juga JBL. Jadi JBL ini sebenarnya kalau kalian spesifik, kalau customer yang sangat attention to detail terhadap suara, ya pasti beli JBL karena di journey dan bla bla bla. Karakteristik itu kalian harus define tuh. Berarti kalau tadi orang yang sangat itu dengan suara, berarti orang itu kan suka musik ya, rata-rata suka musik dan sangat ini dengan musik. Kenapa nggak datengin komunitas yang hubungannya dengan itu? Kalau dia ke arah sana, itu contoh satu ya. Kedua, JBL itu sekarang tuh juga yang apa sih kecil-kecil gitu ya, gampang dibawa kemana-mana kan speakernya ya, betul nggak? Yang kecil-kecil ya. Itu aku sering lihat tuh kalau dulu belum pandemi tuh
pas lari di Sudirman gitu kan, kalau Car Free Day gitu ya, Car Free Day gitu tuh banyak yang pakai JBL terus dipakai untuk lari, terus dia disuaranya kencang-kencang gitu. Berarti kan fungsional gitu ya. Nah, kenapa nggak jualan yang ke sana? Berarti larinya ke komunitas sana gitu. Jadi ke komunitas instead of dipukul rata ke semuanya gitu loh. Jadi please, makanya tadi aku bilang tolong tajam terhadap customer ya, dan dianalisa tajam, karena kalau nggak di situ, karena produk-produknya rata-rata produknya udah umum ya, kecuali produk-produk startup yang spesifik gitu. Karena kita biasanya kalau startup spesifik tuh kita bisnis model yang kita ubah. Kalau ini kan bagaimana kita tajam di cara jualannya kan ya, gitu. Jadi benar-benar dianalisa tajam ya. Kelebihannya JBL dibanding lainnya itu apa? Apakah dia tadi apa namanya? Apa sih tadi namanya? Gampang dibawa-bawa gitu, ataukah suaranya dan bla 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 gitu. Nah, kalau efek tadi pestel dan bla 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 itu mungkin hubungannya sama spare part-nya dan bla bla bla, mudah didapat atau enggak, atau harga spare part-nya itu nanti mahal atau enggak, dia dari luar negeri atau enggak. Nah, kalau itu harganya mahal misalkan atau lagi fluktuatif, nah ngaruhnya kemana gitu aja sih. Tapi kalau spare part itu kan kalau udah pemakaiannya lama, bisa jadi juga pemakai JBL itu nggak lama loh, hati-hati ya. Bisa jadi juga pemakainya misalkan cuma 3 tahun, terus ada tren baru, dia ganti lagi, dia switch ke yang lain, substitusi yang lain, bisa kan? Gitu. Nah, itu faktor-faktor itu yang harus kalian pikirin tuh. Gitu. Oh iya, baik Bu. Jadi analisa tajam dulu ya Bu ya, sebelum mungkin kalau misalkan ada perubahan yang terlalu signifikan dari yang minggu ke 1. Iya, dulu tuh pas aku bikin ya, untuk yang di kuliah zaman dulu tuh ya, aku bisa sebulan sendiri loh mendefine market. Sampai tajam banget. Udah gitu baru spesifik, ini oke, baru aku survei gitu. Dan survei dapetin lagi kriteria itunya, behavior-nya dia, baru cocokin dengan kita mau promonya kayak gimana gitu loh. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, cukup jelas ya Mbak Eki ya. Langsung bisa diterapkan nanti di praktek bisnisnya. Ya. Baik Bapak. Bu Hani, ini ada pertanyaan di kolom chat. Ya, mungkin saya bacakan saja dari Christina. Selamat pagi Bu Hani, mohon maaf belum bisa on cam, on mic, soalnya kendala sinyal. Kalau berkesempatan saya ingin bertanya, kan jangka waktu kita menjalankan bisnis ini terbatas. Lalu bagaimana cara kita membagi prioritas kita untuk memperdalam produk yang kita jual seperti apa? Barangkali ada beberapa dan kita ada yang bukan pengguna produk tersebut. Dengan menentukan bagaimana strategi terbaik kita dalam memasarkan produk itu. Di sisi lain kita juga harus selalu ingat poin kita buat memenuhi target. Seperti itu pertanyaannya Bu. Oke, sebenarnya basically pertanyaannya udah hampir kejawab di tadi ya Pak. Jadi bagaimanapun kita harus tentuin market itu dengan lebih spesifik. Jangan market terlalu general gitu dulu ya. Karena kalau market terlalu general, biasanya ya dapetnya segitu-segitu aja, gitu. Nggak dapet yang banyak atau gimana gitu, nggak dapet. Gitu. Terus kita nggak bisa bikin promo atau strategi lain. Misalkan kita mau bikin festival apa gitu ya untuk itu pemenuhan target gitu, itu jadi nggak bisa gitu karena kita nggak tahu spesifik dia maunya apa si customer-nya ini. Jadi bagi customer behavior itu critical banget gitu ya. Terus kedua, dari customer behavior itu kita cocokin pertama kita cocokin sama resources kita dulu ya. Gitu kan tadi resources. Jadi kalau misalkan ini udah masuk ke strategi formulasi basically ya, udah bukan lingkungan bisnis, nggak apa-apa. Tapi di strategi formulasi ini lebih jadi once nanti misalkan kita punya target tadi ya, udah kita tentuin, kita bikin ranking lah top 10 gitu ya. Dari top 10 ini kan nggak mungkin semuanya ya, karena resources-nya terbatas. Satu, lihat dulu duitnya cukup untuk berapa, untuk berapa target market. Gitu. Kalau misalkan cukup untuk 3 ya 3 aja gitu kan. Satu dari duit, kedua dari orang. Untuk menghandle itu kira-kira cukupnya untuk berapa. Dari resources kita tuh cukup untuk take care berapa target market. Jadi nggak usah semua-semuanya. Gitu sih. Jadi balik lagi lihat ke resources kita, kemampuan, kalau pribadi saya itu bilang energinya itu sampai sejauh mana sih gitu kita bisanya gitu. Karena kan balik lagi tadi bisnis tadi duitnya terbatas ya, kan nggak semua diituin gitu kan. Jadi benar-benar harus dilihat, bikin prioritas menjadi kritikal. Bagaimana menentukan prioritas juga kritikal.
Gitu sih. Bagaimana Kira-kira menjawab kah, Mbak Kristina? Mbak Kristina? Beliau di kolom chat nih, Bu. Belum Nggak direspon. apa-apa, di chat aja, monggo. Atau mungkin ada yang mau bertanya yang lain dulu, Pak Ya, Edi? ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan yang lain. Oh, ini ada dari Hani Pons juga nih. Jadi memang kita ada project independen, Bu. Artinya project yang idenya dari mereka, kemudian mereka kembangkan. Ada juga yang mereka mungkin belum punya ide, kemudian kita ada kerjasama dengan sponsorship atau dengan mitra, ada Pons, ada GBL. Nah, ini tergantung mereka sih. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan dari Pons, dari Hani. Ini namanya sama dengan Ibu nih. Nggak Selamat apa-apa. pagi, Bu Hani. Salam Perkenalkan, kenal. saya Hani. Dari Pons 7. Sebelumnya minta maaf belum bisa on mic atau on kamera. Saya izin bertanya, analisis pastel atau TOWS itu merupakan analisis untuk menganalisis peluang dan kompetitor. Untuk sampai sebelum tahap analisis pastel atau dan TOWS itu saat ini kita mencari root cause permasalahan itu sebaiknya menggunakan analisis tool apa ya, Bu? Terima kasih. Sebentar, ini kalau mendingan kalau menjawabnya sih aku tahu dia itu mau bidangnya apa ya di PON ini tuh dia bidang yang mau di riset tuh apa dulu ya biar agak spesifik itu jawabnya. Iya, Boleh tahu nggak Mbak Hani ya? Supaya toolsnya bisa lebih enak gitu ya. Ya kan betul, Pak Hadi, ya kan betul. tools tuh banyak banget ya, tools tuh super banyak ya. Nah, itu kan Iya. nggak bisa semua dipakai. Gitu, boleh di chat aja ya Mbak Hani ya, ini apa namanya bidangnya apa gitu supaya aku bisa tahu root cause apa gitu, permasalahan apa gitu kan, ini agak nggak clear di saya itu permasalahannya apa, permasalahan customer atau permasalahan produk atau permasalahan apa gitu. Ya, silakan Mbak Hani nanti dijelaskan permasalahan harga yang kompetitif. Oke, kalau harga kompetitif tadi balik lagi ya. Kalau harga kompetitif tuh jangan dicari harga kenapa kompetitif gitu menurut saya. Tapi lebih dicari diuliknya adalah produk ini keunggulannya apa dibanding kompetitor yang lain apa. Gitu kan? Terus dia itu bisa pasti ada sesuatu di produk itu yang bisa kita jual. Jualnya ke situnya, bukan jual di harganya gitu loh. Karena kalau ujung-ujungnya selalu harga, ya udah kalian kalau kayak gitu cuma satu strateginya, cost leadership, bagaimana produksi dengan harga murah. Kalau larinya ke harga ya, itu strategi perusahaan cuma satu kalau menurut saya. Bagaimana kalian produksi dengan harga murah. Nah, kalau udah produksi dengan harga murah, berarti kebedahnya dibedah supply chain-nya. Bagaimana produk itu dibikin. Gitu, kita tarik ke belakangnya tuh. Kalau udah ke harga gitu. Gitu, Mbak Hani tadi. Jadi kalau makanya sebaiknya sebelum ke harga, sebaiknya dibedah keunggulannya produknya apa. Customer kita ngelihatnya seperti apa, persepsi customer itu seperti apa terhadap produk. Gitu. Bagaimana nanti kita bikin promo gitu ya atau program supaya customer tuh engage dengan produknya. Kayak gitu. Sebaiknya gitu jadi sebelum ke harga, tapi kalau udah ke harga, maka yang harus dibedah cuma satu. Bagaimana supply chain-nya bikin produk dengan harga murah. Udah, gitu doang. Nggak aneh-aneh. Begitu, Pak Nur Hadi? Baik. Terjawab ya, Mbak Hani ya. Kalau mau harga murah, supply chain. Nah, ini ada konfirmasi, berarti dikembalikan lagi keunggulan dari produk itu. Yes, betul. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pengalamannya? Siapa tahu ada yang bisa dibantu dari sesi sharing hari ini. Kelihatannya sudah jelas nih, Bu. Alhamdulillah, semoga bisa dipraktekkan. Iya, mereka punya target nih. Jadi kalau proyek ini sebetulnya berimplikasi dengan nilai juga, Bu, selain dengan keuntungan gitu ya. Siap. Biasanya betul, kalau betul. untungnya besar, ya peluang nilai mutunya A, B atau A itu menjadi lebih besar gitu. Oh, bobotnya besar ya Pak ya, bobotnya besar. Oke. Baik, yang lain ada? Silakan.
Masih ada waktu ini sekitar 9 menit lagi. Terutama yang produknya bikin sendiri ya. Ini ada juga yang Calvis, Bu, makanan. Ada juga yang Oke. vendor kampus. Oh iya, siap-siap. Yang jualan aparel gitu. Iya, Ada iya. juga yang Betul. lain-lain. Iya. Silakan teman-teman manfaatkan waktunya untuk berdiskusi dengan Bu Hani ya, yang punya pengalaman di strategic planning ya untuk bisnis. Baik, saya pikir ini tidak ada lagi Bu pertanyaannya. Jadi mungkin mereka. Tadi saya Pak, boleh Pak, terakhir Pak. Oke, silakan. Siapa nih Mas Nandi? Oke. Silakan Mas Nandi. Oke, Ibu Hani, mohon maaf saya belum bisa on cam, tapi insya Allah saya coba on mic. Oke, terkait dengan mungkin bisnis strategi development ya Bu ya. Saya sebelum dari vendor kampus, gitu. Alhamdulillah sekarang udah jalan dan lagi dalam proses pembuatan produk baru Bu, untuk dapetin segmentasi market yang baru biar kita bisa scale lah dari segi omset. Nah, pertanyaan saya, untuk membuat produk baru, biasanya entah di company atau di startup, biasanya durasi waktu yang dibutuhkan itu berapa lama ya Bu? Atau ada faktor-faktor tertentukah untuk kita menentukan deadline dari waktu tersebut? Karena kalau yang saya rasakan itu kayak nggak ada deadline-nya, tapi kayak ada deadline gitu. Kayak kita harus cepat, tapi kita nggak tahu seberapa cepat. Kadang jadi ngepres anak-anak, jadi malah nggak kondusif. Suasananya karena saya mau cepat, tapi kayaknya juga nggak perlu cepat-cepat banget. Nah, dari segi business development, kira-kira baiknya seperti apa bijaknya? Oke. Satu, betul. Nggak ada deadline. Yang nentuin deadline itu kita kan? Betul nggak? Yang nentuin kita atau biasanya targetnya investor atau shareholder-nya. Itu yang nentuin target gitu ya. Kalau di kantorku gitu ya, dari direksi itu yang nentuin, atau dari pemegang saham ada titipan untuk pengembangan bisnis apa, saya maunya misalkan 1 tahun harus jadi gitu, tergantung investor atau pemegang sahamnya sih sebenarnya. Kalau di kita direpresent sama direksi atau komisaris gitu kalau di perusahaan ya. Tapi sebenarnya tergantung tadi kan, kita pas bikin produk tuh kan kadang modalnya modal sendiri, kadang modal orang ya. Betul nggak? Kalau modal dari orang itu pasti dia yang nentuin tuh. Aku maunya setahun harus jadi gitu. Nah, begitu setahun harus jadi, bikin deh deadline-nya, terus kita tarik tuh, kita mundurin ya kan? Bener nggak? Bisa kan gitu kan bikin timeline ya? Kita mundurin, oh kalau gini berarti aku cuma punya waktu misalkan cuma sebulan nih. Harus produknya itu harus jadi gitu ya. Tapi balik lagi dicek juga satu hal. Pas bikin produk, supply chain kondisinya seperti apa. Gitu ya, pemenuhan di misalkan delivery time-nya untuk bikin produk itu gitu kan. Berapa lama? Lihat situasi juga, pandemi atau enggak. Kalau pandemi itu kemarin tuh kan lumayan ya, biaya logistiknya agak terhambat ya, karena beberapa produk di kantor tuh terhambat itu dari luar negeri. Logistiknya terhambat gitu ya. Dan itu kan efek ke tata waktu ya, mundur Bu. Gitu. Lumayan jadi efeknya kan. Gitu. Nah itu tolong jadi dilihatnya 2 sisi ya. Satu yang tadi yang shareholder dan baba maunya apa. Kedua dicek juga nanti di counter check dengan situasi dari supply chain-nya. Jadi pas bikin produknya itu suppliernya kayak gimana, pemenuhannya seperti apa, kayak gitu. Nanti di-match-kan. Gitu. Nanti kalau misalkan itu harus cepat, berarti ada yang harus kalian tata waktu apa yang nggak terlalu itu tuh harus dipercepat gitu. Ada yang mungkin bisa dibikin paralel juga kalau perlu. Karena sekarang nggak semuanya harus series ya. Kalau perlu paralel. Cepat banget kalau paralel. Iya, betul gitu. Jadi makanya itu seninya di tata waktu ya. Bagaimana kita komit terhadap janji kita ke pemegang sahamnya kan, ke investornya kan. Apalagi kalau inkubasi kan janjinya ke investor. Kalau tips untuk mungkin poin-poin penting dalam pembuatan produk baru gimana? Jadi misalnya produk yang lama udah berhasil nih, udah bisa jalan lah, tinggal. Nah kita mau bikin produk baru dengan segmen baru. Saya pengen pakai rumus yang lama, tapi masih takut-takut gitu sih. Oke, rumus yang lama sebenarnya nggak ada masalah, tinggal di add aja. Produk baru itu beda produk lama apa? Beda banget? Atau dia cuma add value?
Dia beda customer segmen aja, jadi beda cerita sebenarnya Bu, sama beda harga. Contohnya apa sih, ini spesifiknya apa sih biar aku lebih clear gitu kasih Oke. jawabannya. Pak ini nggak apa-apa ya Pak, saya jadi banyak curcol. Silakan. Kalau ada yang mau presentasiin produknya pun is okay, karena memang ini Oke, sharing baik. session ya, supaya nanti Anda juga mengambil manfaat dari sesi ini. Siap, makasih banyak Pak. Oke, jadi produk yang pertama itu vendor kampus Bu. Vendor kampus ini emang kita langsung target ke end user, ke anak-anak kampus, ke penanggung jawab aparel yang ada di organisasi, buat udah bikin apa di kita aja. Nah sekarang kita mau bikin produk baru namanya vendor jacket. Nah jadi vendor jacket ini ternyata kita ngeliat nih Bu, peluang di anak kampus, ternyata kebanyakan konveksi yang main di kampus itu bukan produksi sendiri, melainkan mereka maklun. Jadi kemarin kita habis survei ke 100 konveksi lah di Indonesia, di IG kita cek, di Google kita cek, oh ternyata yang main ke kampus, ke anak-anak kampus, yang nyasar ke anak kampus itu ternyata mereka bukan punya mesin, mereka bukan produksi sendiri, melainkan mereka nyari orang untuk ngeproduksiin. Nah terus habis itu gimana nggak kita aja, karena kebetulan di vendor kampus MOQ-nya juga lumayan banyak sehingga kita bisa nge-press harga. Nah harapannya dengan kita punya press harga ini kayaknya bisa nih kita jadi hulu para konveksi kampus yang target ke kampus. Nah, jadi beda segmen aja sih Bu. Yang pertama kalau di vendor kampus segmennya langsung ke penanggung jawab aparel, tapi kalau yang di vendor jaket segmennya lebih ke konveksi kampus yang nyasar anak kampus, yang mereka nggak punya B2B mesin. ya, berarti B2B ya, instead of B2C ya. Oke. Ya vendor jaket B2B. Pada waktu itu beralih, apakah di mesinnya berubah? Pertanyaanku. Kalau dari kuantitas kita nggak berubah Bu, tapi kesanggupan kita masih punya spare untuk nambah project. Oke. Oh, cuma spare-nya doang. Spare-nya itu yang kayak jual B2B gitu kan? Spare-nya doang nih. Jadi tempatnya masih sama Bu. Tempatnya masih sama. Cuma kalau kemarin yang di vendor kampus yang ke customer, itu let's say misalnya kita bisa nanggung di 50 PO. Nah, ternyata kesanggupan kita tuh di 150 Bu. Kita lihat masih banyak slot nganggur nih. Oke, berarti 100-nya masih mau dijual lagi ke yang lain gitu kan? Oke, pada saat kalian mau jual 100, itu kan secara kapasitas mesin. Kan orang juga mesti ditambahin toh ya, kan nggak mungkin kamu kapasitasnya cuma 50 doang. Kan orangnya untuk yang 100 kan sisanya ya kapasitasnya itu untuk bikin jaket kan akan berbeda ya. Gitu bisa jadi kan. Nah, itu cek dulu itunya apa tuh namanya secara kemampuan tadi orangnya kan harus nambah juga kan, berarti nambah itu. Terus kedua itu dari sisi supply, dari sisi demand yang harus kalian cek adalah seberapa sih tadi yang maklun tadi itu si apa tuh namanya yang yang bikin bisnis itu, yang bikin bisnisnya itu tuh janji untuk apa sih namanya ya? Jadi produksinya itu mau berapa gitu loh. Dia bisa berapa sanggupnya, itu yang harus kalian itu juga match-kan ya. Gitu. Itu sih kalau menurut aku, jadi di-matchingkan antara tadi resources-nya, tambahan resources-nya. Karena itu kan tadi nggak mungkin kan cuman, tadi kan kapasitas alat doang yang itu, tapi kan orangnya kan enggak, orangnya pasti nambah toh. Nggak mungkin kan, pasti nambah. Nah, untuk yang di sana, dipastiin dulu demand-nya berapa. Kalian harus kumpulin dulu tuh, kira-kira yang sanggup ke kalian berapa. Kayak committed order gitulah ya, kasarnya gitulah ya. Committed ordernya kira-kira berapa? Jangan sampai kalian udah nambahin resources, committed ordernya ternyata nggak tercapai, betul nggak? Boncos Bu. Iya betul. Jadi kalau menurut aku tuh kuncinya lebih di situ sih, di-matchingkan antara committed ordernya dengan kapasitas penambahan kapasitas itu tadi, gitu. Ya, nanti coba saya masukin ke MOI deh, committed order kayaknya menarik. Makasih, iya, Bu. Harus ada committed-nya gitu. Soalnya kalau enggak, kalian ngawang ya, maksudku. Itu kalau aku di kantor nih kan, contohnya di kantor investasi gitu. Marketnya nggak jelas gitu kan. Nah, kalau nggak jelas, intelijen kita gimana untuk dapetin market itu? Probability terjadinya berapa persen? Gitu loh. Kalau kita komit, tim marketingnya komit untuk, tim salesnya itu komit untuk bahwa probability terjadinya misalkan 90%, ya, faktor luarnya itu cuma 10% doang, ya udah itu aku masukin ke target ini, investasinya harus berapa, nanti dia kalau istilah keekonomian investasi lah ya, gampangnya kalau di kantor tuh keekonomian investasi dapatnya berapa gitu, balik modal nggak gitu. Jadi commit market critical ya. Iya, at least minimal, nggak usah jauh, maksudnya nggak usah sampai itu, at least minimal ya.
bikin rumus. Jadi kalau kamu nambah resources segini, committed ordernya itu minimal segini. Kalau nambah resources segini, nah itu kamu bikin rumus aja. Jadi pas nanti yang terkomit misalkan cuman 50 gitu, ya udah kamu nambah resourcesnya yang untuk yang 50, nggak usah nambah resources untuk 100 gitu loh. Iya kan? Bisa digituin kan? Bisa Bu, bisa. Ya. Kebayang. Siap. Makasih banyak Bu. Lumayan lah. Jadi mentoring nih Pak Nur Hadi, jadi mentoring. Dapat fee nanti Bu, jaket gratis lah. Terima kasih saya Pak. Makasih banyak Pak Hadi juga atas kesempatannya. Sama-sama. Oke. Ya ini kita di ujung waktu Bu, kebetulan waktunya sudah cukup gitu ya untuk diskusi. Siap. 30 menit. Nanti kalau ada yang mau bertanya lagi silakan disampaikan ke panitia ya Bu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, rasanya sih memang waktunya nggak cukup gitu ya. Tapi ini the best ya yang kita bisa sediakan. Teman-teman bisa memanfaatkan itu. Jadi kami bisa simpulkan kalau untuk mau bisnisnya sukses, tentu ya kita harus tahu pasarnya dulu nih, targeting, positioning dan STP ya, targeting positioning. Kemudian deep survei behavior customer-nya seperti apa. Baru setelah itu matchingkan dengan keunggulan produknya supaya tidak saingan dengan harga. Kalau udah harga tadi supply chain yang menjadi kekuatannya. Nah, ini poin-poin yang bisa saya sampaikan dari materi dari Bu Hani. Ya, mungkin dari Bu Hani dari panitia ada pengumuman. Baik, sebelum ke panitia, mungkin ada closing statement Bu buat teman-teman mahasiswa nih yang semangat untuk menjalankan proyek bisnisnya. Silakan Bu. Closing statement, Tantan, ini aku ada slide terakhir sebenarnya tadi. Tadi belum ditayangin. Satu doang. Ya, Bu. Jadi ya aku suka banget quote ini gitu, analysis is the critical starting point dari strategic thinking. Jadi jadi nggak hanya berhenti cuman kita kritis terhadap sesuatu gitu ya, tapi harus dianalisa. Analisa itu jadi kritikal. Pakai tools-tools yang ada gitu ya. Tools tuh banyak banget, pakai tools yang ada gitu. Dan dari situ baru nanti kita bisa menimbulkan ide atau inovasi gitu. Dan jangan ragu dengan inovasinya. Tips dari saya paling orang sukses itu bukan yang langsung sukses biasanya, tapi dia tuh biasanya tuh dari gagal. Jadi tipsnya orang sukses adalah, bedanya sama yang gagal adalah dia cepat bangkit, gitu. Dia cepat bangkit. Nah, teman-teman kalau bisa gitu, jadi gagal nggak apa-apa, gagal gitu. Orang salah kan namanya nggak apa-apa ya, salah. Tapi cepat bangkit, cepat dibenerin. Nggak terus terlena dengan kegagalannya, mutung gitu. Kalau orang Jawa mutung gitu kan. Nah, jangan kayak gitu, tapi cepat dibenerin gitu. Itu istilah kalau di kekinian tuh apa sih namanya? Sprint itu kan gitu. Mana yang salah benerin, mana yang salah dibenerin gitu. Cepat berubahnya. Gitu. Paling tipsnya itu aja supaya teman-teman pada semangat, Pak. Ya. Baik, Ibu, terima kasih atas pencerahannya dan tips-tips yang menarik dari Ibu untuk para teman-teman mahasiswa kita untuk mengembangkan bisnis. Ini ada pesan dari panitia, silakan Mbak Intan, bisa mungkin langsung atau bagaimana Mbak Intan? Oh, ini ada apresiasi. Ya, token apresiasi, mohon maaf nih Bu, dari panitia memberikan sertifikat apresiasi atas sharing Ibu di hari ini tentang analisis lingkungan bisnis, dan ini karikatur Bu, karya dari mahasiswa juga nih yang punya bakat untuk mengembangkan jasa dari pembuatan karikatur. Mungkin terima kasih. Berkenan. Nanti hard copy-nya dan figurannya biasanya akan dikirimkan langsung dari panitia Bu. Mohon Ibu berkenan untuk menerima apresiasi dari kami. Terima kasih. Baik, ya. Kita di ujung acara, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas sharing dari Bu Hani Retno Apsari yang telah memberikan cukup banyak ya pengalaman maupun materi untuk pengembangan bisnis dan analisis lingkungan bisnis supaya teman-teman bisa langsung menganalisis bisnisnya. Saya mengucapkan terima kasih. Apabila ada hal yang kurang berkenan dari acara kegiatan hari ini, mohon dimaafkan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kang Hadi, foto dulu. Oh iya, sorry. Hadi, foto dulu. Ya, silakan. Bagi teman-teman yang belum on cam dulu yuk. Ya, silakan. Dari slide 1 ya. 1, 2, 3. Slide. Sudah, Bu? Pak, Mbak Intan? Mana Mbak Intan? Kayaknya nge-lag. Nih, kalau zoom begini nih kendalanya. Iya. Nggak usah di sini Pak, di kantor saya juga gitu. Apalagi seluruh Indonesia kalau pas lagi itunya di apa yang di remote area, sama Iya, aja. betul. Mbak Intan? Coba panitia yang lain? Sudah, Pak. Sudah cukup? Sudah cukup. Makasih Baik, banyak Mas. Pak Hadi. Baik, Mas Manggala, terima kasih atas bantuannya. Terima kasih Bu Hani, Bu Sama-sama. Linda yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Teman-teman yang sudah hadir, kami cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di Salam. kegiatan yang lain. Terima kasih Bu Hani. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Izin live ya. Baik Ibu, terima kasih.